Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak dan Ibu Guru SDN Bojokerta. Pada hari ini saya Meiratini Sopian mendapatkan tugas yaitu pada modul 1.4 untuk mendiseminasikan pemahaman mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak ini. Oke. Untuk memulainya, kita bersama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, biar tidak tegang, kita biar semangat. Saya minta semuanya ketika saya menyebutkan SDN Bojokerta, semuanya berkata luar biasa. Bisa ya semuanya ya? Oke. SDN Bojokerta Luar biasa. Semangat lagi. SDN Bojokerta Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan dulu yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar istilah budaya positif? Pernah mendengar? Ada ya, pernah mendengar ya. Kalau misalnya saya berkata tentang budaya positif, kira-kira yang terbesit itu dari Bapak Ibu itu apa? Budaya positif itu apa ya kira-kira? Penting gak sih budaya positif di sekolah kita? Penting ya, oke. Dengan budaya positif ini itu akan menimbulkan suatu motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu bukan hanya untuk kita saja guru-guru, tetapi motivasi ini juga dibutuhkan untuk murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, sekarang di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif ini, diantaranya yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian ada juga disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Untuk yang pertama, sebentar. Sekarang kita bermain dulu deh. Ada permainan yaitu Anda dan teman Anda, yaitu permainan cobalah buka. Jadi misalnya saya meminta teman-teman untuk mengepalkan suatu tangan. Boleh dikepalkan, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Anggaplah yang kita kepalkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sesuatu yang sangat berharga untuk kita, dan teman-teman yang lainnya itu tidak boleh untuk membuka tangan ini, karena tangan ini tuh benar-benar di dalamnya itu sangat berharga, sangat prestisius sekali, betul-betul kita itu harus menjaganya. Dan kira-kira kalau misalnya ada teman kita meminta untuk membuka kepalan tangan kita, Bu, buka dong tangannya. Mau itu tangannya kita itu misalnya meminta dengan cara dimarahi, Bu, buka tangannya. Atau misalnya dengan cara kita itu, Bu, buka deh tangannya, nanti sama saya ditransfer uang deh misalnya. Kira-kira Bapak Ibu mau gak buka tangannya? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa gak mau dibuka tangannya? Oke, kata Bu Eli karena sesuatu yang sangat berharga. Ada yang lain? Ayo, misalnya teman kita itu dengan cara menghardik kita, membujuk kita, mengintimidasi kita, sampai memfitnah kita biar kita harus membuka tangan kita. Mempertahankan keyakinan atau prinsip. Oke, kata Ibu Neneng mempertahankan suatu keyakinan atau prinsip. Kata Ibu Eli tadi karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Betul sekali. Itulah latar belakang kita akan mempelajari mengenai budaya positif di sekolah ini. Jadi jika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, itu sudah mendalam dari diri kita, sudah membudaya bagi kita. Ketika ada seseorang yang akan menghardik kita, kemudian dia membujuk kita dengan uang, memarahi kita, kita akan memiliki sesuatu yang kita nggak bisa hanya karena uang atau karena hanya menghardik. Dia bisa membujuk kita dengan apapun, karena itu sudah mendalam dari diri kita, karena kita sudah memiliki motivasi intrinsik itu sendiri. Oke, selanjutnya memperhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini pertama kita akan belajar mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dengan istilah pembelajaran yang berpusat pada murid
atau misalnya pembelajaran berpusat pada guru. Apa sih perbedaannya? Kalau murid berarti harus itu aktif, yang muridnya ada gurunya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kata Ibu Jubairo, yang aktif itu adalah muridnya. Kalau pembelajaran yang berpusat pada murid itu adalah student center. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru itu adalah teacher center. Kira-kira Bapak Ibu ketika melakukan suatu proses belajar mengajar biasanya menggunakan apa nih? Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada guru? Siswa. Ya, pada sebetulnya yang bagus itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, kalau guru itu, kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu adalah fasilitatornya. Kita hanya memberikan suatu penuntun saja kepada anak-anak. Jadi untuk proses pembelajaran itu semuanya itu harus berpusat kepada siswa. Makanya muncul pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran ini adalah yang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi sesuai dengan tahap perkembangannya. Bapak Ibu, ketika di kelas semua siswa itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi kita tidak bisa harus menyamakan kemampuan mereka. Kamu harus sama kemampuannya dengan si A. Tidak bisa. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda. Awalnya ketika di kelas saya melakukan suatu proses pembelajaran, ada anak yang gak bisa, kesel gitu. Ini anak gak bisa-bisa, udah saya ajarin, udah saya kasih contoh, berkali-kali saya ngasih pelatihan, tapi itu anak tidak bisa. Ternyata ketika saya mempelajari dari filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara, memang kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan minat dan juga bakat dari peserta didik tersebut. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Apa itu miskonsepsi teori kontrol? Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Coba saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apakah guru bisa mengontrol murid tidak di dalam kelas? Bisa. Ketika di dalam kelas guru bisa mengontrol murid, tapi ketika siswa tidak bersama guru, apakah siswa tersebut bisa kita kontrol? Tidak. Itulah adanya miskonsepsi teori kontrol ini. Ilustrasi guru mengontrol murid. Di kelas mungkin anak-anak kita bisa mengontrolnya, tetapi sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Itulah harus dimunculkan suatu motivasi intrinsik dalam diri peserta itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada anak nih yang terlambat, nah kenapa kamu terlambat? Besok-besok kamu jangan terlambat ya. Nah besoknya mungkin si anak tersebut akan melakukan suatu perubahan. Dia tidak terlambat lagi. Tapi anak tersebut tidak terlambat, apakah karena anak tersebut memang sudah menyadari dalam dirinya, oke, saya harus disiplin, ataukah anak tersebut memang takut ditegur oleh gurunya? Nah itu adalah salah satu ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi dibutuhkannya suatu motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri, sehingga dia itu melakukan sesuatu tanpa takut embel-embel dimarahin oleh gurunya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Ini berarti berhubungan dengan bujukan. Kita membujuk anak. Nah, kamu besok kalau misalnya ketika belajar tidak boleh mencontek ya, misalnya seperti itu. Kita membujuk anak tersebut untuk ketika ulangan itu dia itu bisa belajar sendiri. Itu kalau misalnya anak tersebut berada di depan kita. Tapi kalau misalnya anak tersebut tidak terjangkau oleh kita, nah itu tanya dalam diri anak itu sendiri. Adanya harus dibutuhkan motivasi intrinsik itu. Jadi anak tersebut mungkin, oh aku gak akan nyontek nih. Karena apa? Apakah karena itu memang keluar motivasi dalam dirinya untuk tidak menyontek, ataukah karena kalau aku nyontek nanti ketahuan ibu guru, nanti aku dimarahin lagi sama ibu guru.
Nah itulah butuhnya budaya positif di sekolah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu untuk menguatkan karakter. Ketika kita misalnya memberikan suatu, sama saja sebetulnya ketika kita memberikan suatu saran kepada anak, nak kamu misalnya masuk sekolah itu jam 7, kamu nanti kalau misalnya besok-besok gak boleh terlambat lagi ya. Anak tersebut misalnya dia masuk ke sekolah itu jam 7 lewat, dia telat dong Bapak Ibu. Nah besoknya anak tersebut dia sudah merubah bahwa besoknya itu dia itu sudah mulai disiplin, jam 7 kurang dia udah ada di sekolah. Belum tentu dia datang ke sekolah itu apakah karena takut ditegur oleh gurunya, ataukah memang timbul rasa bahwa saya itu ingin disiplin mengikuti aturan tata tertib sekolah. Nah seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Boleh tidak Bapak Ibu kita memaksa kepada murid? Boleh ya, kalau misalnya sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang negatif kita tidak boleh. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan aturan, mungkin kita harus mengikuti suatu aturan tersebut. Saya Bapak Ibu nih, Ibu Kepala Sekolah bilang, Bapak Ibu Guru masuk ke sekolah itu misalnya jam 7 sudah ada di tempat, di sekolah. Kemudian Ibu Neneng itu WA di grup, saya ada pelatihan nih Bapak Ibu selama 3 hari. Nah apakah Bapak Ibu itu akan datang ke sekolah tepat jam 7 kurang, ataukah Ibu Kepala Sekolah gak ada nih. Nah itu kan berhubungan dengan motivasi kita ya. Makanya dari itu dibutuhkanlah suatu yang namanya budaya positif, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini bukan hanya untuk guru, melainkan untuk murid-murid juga. Jadi dengan adanya motivasi intrinsik itu sehingga proses pembelajaran itu dapat berpihak pada murid. Selain itu juga dengan motivasi intrinsik ini juga kita dapat mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Oke, untuk selanjutnya, nah sekarang ada mengubah paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan ke depan. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita itu adalah sama. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Saya sama Bunia itu kebutuhannya berbeda. Kalau menurut teori stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Tapi sebetulnya kalau menurut teori kontrol, kita itu harusnya pakai yang teori kontrol. Kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian, kalau menurut stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu melihat ke depan, ke sini ada slide. Mungkin kalau misalnya Bapak Sofian melihat ini slide tentang stimulus respon, ini slide tentang teori kontrol. Bisa juga Ibu Nurjana melihat gambaran ke depannya, ternyata arti dari stimulus respon ini asli, arti dari teori kontrol itu ini. Jadi setiap orang itu kalau menurut teori kontrol dia memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang ada juga ya ketika kita ngobrol, orang itu harus sama pandangannya dengan kita. Kamu tuh harus sama, ada orang seperti itu ya. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kita itu tidak harus berpandangan sama, tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kadang ada orang yang kekeh, kamu tuh harus sama dengan saya pendapatnya. Ada aja yang seperti itu kan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kita itu ya udah berusaha untuk memahami saja pandangan orang tersebut. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk itu dianggap sebagai sesuatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada perlakuan dari kita yang tanpa ada tujuan. Pasti sesuatu yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Tetapi kalau menurut stimulus respon, perilaku yang buruk itu akan dilihat sebagai suatu kesalahan.
Kemudian untuk stimulus respon juga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol, orang lain itu hanya hanya kita sendiri saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol Bu Nurjana, saya bisa mengontrol Pak Sofian. Tetapi menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anak-anak didik di dalam kelas bisa kita kontrol, tetapi ketika guru tidak ada, kita tidak bisa mengontrol anak tersebut. Kemudian paksaan pada saat bujukan itu adalah gagal menurut stimulus respon. Ketika anak misalnya kita paksa anak tersebut misalnya harus berpakaian lengkap, kemudian anak tersebut tidak lengkap, otomatis kita harus bujuk. Ya, kamu besok-besok pakaiannya itu harus lengkap ya, atributnya harus lengkap ya. Nah, di sini pemaksaan pada saat bujukan itu kalau pada stimulus respon itu adalah gagal. Kalau pada teori kontrol, di sini adanya kolaborasi. Kita harus adanya kerjasama, harus adanya konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Untuk stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Tetapi kalau pada teori kontrol itu model berpikirnya itu adalah menang-menang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah win-win solution. Ya, jadi kalau pada teori kontrol itu nggak ada yang kalah. Kalau misalnya antara guru dan murid, misalnya gurunya yang menang, muridnya yang kalah, itu nggak ada seperti itu. Semuanya itu menang. Jadi kalau pada stimulus respon itu menang kalah, tapi kalau pada teori kontrol itu adalah menang-menang. Kemudian, baik, di sini ada disiplin positif. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau kita berhubungan dengan disiplin, yang terbesit di pikiran kita apa ya kira-kira? Apa? Datang tepat waktu. Oke, apalagi Pak Sofian? Taat kepada aturan. Oke, ada yang lain mungkin? Disiplin positif. Kita sering dengar ya istilah disiplin positif ini. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Sebetulnya artinya itu adalah belajar. Arti dari disiplin itu. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika suatu anak didik dia melakukan suatu datang dari rumah ke sekolah, itu saya ingin datang tepat waktu. Itu bukannya karena adanya unsur paksaan dari pihak guru atau pihak sekolah, tetapi dia itu berusaha untuk tanggung jawab, meyakini nilai-nilai yang dia yakini. Saya itu datang ke sekolah berdasarkan peraturan dari sekolah harus tepat waktu. Itu karena timbulnya motivasi intrinsik dalam diri murid itu sendiri, bukan adanya paksaan dari guru atau dari pihak sekolah. Jadi adanya disiplin ini adalah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bukan hanya kepada peserta didik saja, tetapi semua warga di sekolah termasuk guru-guru juga itu harus melakukan disiplin positif ini. Ketika disiplin sudah terjalan, sudah terbentuk, maka akan ada yang namanya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan juga hukuman. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ketika proses pembelajaran di kelas, saya suka memberikan suatu penghargaan kepada siswa. Kamu bisa perkalian nih, wow, ini anak udah pinter 1-10. Saya kadang suka beli serutan, saya kasih kepada anak. Atau misalnya kadang ada anak yang dia tidak mengerjakan tugas, saya kasih mereka itu hukuman, kamu pulangnya itu harus bersih-bersih di kelas. Ternyata hukuman dan juga penghargaan ini itu tidak dibenarkan. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, itu mereka berusaha untuk intinya itu untuk menumbuhkan disiplin positif dalam diri mereka sendiri, sehingga dapat merubahnya, tidak tanpa adanya penghargaan atau tanpa adanya imbalan. Misalnya Pak Sofian datang ke sekolah pagi-pagi,
Wah, saya mau datang ke sekolah pagi-pagi nih. Itu karena apa, Pak? Karena carmu Kak kepada ibu kepala sekolah, atau karena emang tugas saya, tupoksi saya untuk datang ke sekolah. Nah, itu kan beda setiap orang itu, tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah datang ke sekolah itu, disiplinnya itu hanya karena ingin mendapatkan reward dari ibu kepala sekolah, ataukah memang sudah tumbuh disiplin positif dalam dirinya sendiri. Nah, itulah dibutuhkannya budaya positif, dibutuhkannya motivasi intrinsik. Di sini ada dua motivasi, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ada yang dari dalam, ada juga yang dari luar. Kalau yang dari dalam itu sudah membudaya dalam diri sendiri. Kalau yang dari luar itu kayak misalnya datang ke sekolah disiplin karena apa? Saya takut dimarahin ya oleh ibu kepala sekolah. Nah, itu berarti karena apa? Karena ekstrinsik, karena takut ditegur oleh ibu kepala sekolah, itu ekstrinsik. Tapi kalau datang ke sekolah tepat waktu, berarti itu udah intrinsik. Itu sudah positif dalam diri kita, ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu sebetulnya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah ada tujuan kita sebagai guru, adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah tugas kita, Bapak Ibu, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nanti akan saya bahas. Oke. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya banyak, Bapak Ibu, tapi di sini apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh-contoh dari kebajikan institusi atau organisasi. Sebetulnya ada banyak, tapi saya mengambil 3 saja. Mungkin Bapak Ibu sudah paham mengenai profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kalau misalnya menurut Ibu Primary Years Program, diantaranya nilai-nilai universal ini adalah adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, ada kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ini adalah berdasarkan IBO Primary Years. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skills. Nah, di sini dapat dipercaya nilainya itu, kemudian lurus hati, ada juga pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai universal yang harus anak didik kita itu diterapkan dalam dirinya. Nilai-nilai ini sebetulnya masih ada banyak lagi nilai-nilai universal ini, dan kita bisa menggunakannya pada saat pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut saja untuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita pasti memiliki suatu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita itu lakukan untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Tujuan tertentu itu dan semuanya itu adalah usaha terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada banyak. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Oke. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bertahan hidup, survival. Di antaranya kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita kalau misalnya di suatu tempat, kalau kita merasa diri kita terasing,
kayaknya gak nyaman buat kita, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya kita bisa berbaur dengan orang-orang itu apa ya istilahnya, menghargai kita diterima di kelompoknya, itu akan suatu ada rasa kesenangan. Jadi kita itu tidak terasing, tidak menyendiri. Itu ketika ada suatu kegiatan apapun, kita belajar akan enjoy. Dibandingkan dengan orang-orang kita nggak kenal, ketika ada suatu kelompok yang lain mereka bisa kerjasama, tetapi kita menyendiri aja. Enak gak kalau kerja kayak gitu? Tidak kan ya? Nah itulah kebutuhan dasar manusia, diantaranya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, contohnya harga diri, adanya keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Mungkin kalau di kelas kadang suka melihat ada murid bentar-bentar nih anakku, aku mau ke depan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar dia, yaitu untuk menjadi pemimpin. Kalau ada aja kan kalau misalnya di kelas itu anak tersebut ingin ke depan terus, istilahnya kalau ke guru itu bentar-bentar, aku aja Bu. Nah itu adalah suatu kebutuhan dasar dari anak tersebut. Kemudian kebebasan, yaitu freedom. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu adalah kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kebebasan. Contohnya Bapak Ibu masih ingat tidak? Kalau murid itu cara belajarnya ada 3. Satu, ada yang auditory, yaitu melalui pendengaran, kemudian visual melalui penglihatan, dan kemudian ada audiovisual, ada kinestetik ya. Nah, itu kalau misalnya anak-anak itu belajarnya, ada anak yang kinestetik di dalam kelas, sementara kegiatan pembelajaran kita itu aja. Mungkin dia itu sudah, aku pengennya ada apa ya? Kalau kinestetik kan dia bergerak ya. Dia itu mungkin kalau misalnya kita belajarnya hanya visual saja, audio aja, kinestetik enggak. Anak yang kinestetik mungkin pembelajarannya itu, dia belajarnya dia itu akan merasa bosan. Oleh karena itu, kita sebagai guru itu harus menggunakan mode-mode pembelajaran yang bervariasi, sehingga mereka itu ketika belajar itu senang dengan kita. Kemudian ada kesenangan, fun. Di sini contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kalau misalnya di kelas kita itu berusaha untuk tebak-tebakan mungkin dengan anak-anak, atau misalnya humor, nggak harus selalu tegang, bisa sambil bercanda sama anak-anak itu. Kemudian selain itu dengan cara bermain, kita menyelipkan permainan-permainan di pembelajaran sehingga anak-anak itu tidak bosan. Karena memang dunianya anak itu adalah dunianya bermain. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, lebih dominan mana kebutuhan dasar dari kelima ini? Bunia, yang dibutuhkan Bunia kira-kira apa dari kelima ini? Yang paling kuat banget nih? Pak Prebi mungkin? Kebebasan. Bunia lebih membutuhkan kebutuhan manusia itu kebebasan. Welly mungkin? Kesenangan. Ibu Nenek? Bertahan hidup, survival. Ya, Wiro apa Wiro? Kasih sayang dan rasa. Oh, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Bu Retno? Kesenangan. Bu Nurjana? Kesenangan. Pak Prebi? Kasih sayang. Kasih sayang. Oh, kasih sayang. Oke. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ada kuesioner. Kuesioner ini bisa diisi oleh Bapak Ibu. Ada kuesionernya itu 1 sampai berapa ya? Boleh Bapak Ibu lingkari. Di situ akan ketahuan kira-kira kebutuhan dasar yang paling saya butuhin itu apa sih? Saya akan bagikan kuesionernya, dan di sini bisa diketahui juga sebetulnya kebutuhan dasar ini sudah saya terpenuhi. Oke, saya bagikan dulu ya. Untuk mengetahui kebutuhan dasar kita itu sebetulnya yang mana? Senang berteman. Kalau tidak benar nilainya 1. Kalau kadang-kadang nilainya 3. Kalau sangat benar nilainya 5. Itu dilingkari saja. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Kira-kira tidak benar, kadang-kadang, ataukah sangat benar.
Saya suka bekerja dengan orang lain. Kemudian saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Ada juga saya ingin orang-orang itu menyukai saya. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Lalu apa yang teman-teman saya pikirkan tentang saya itu adalah penting. Kemudian saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Kira-kira apa tuh? Ada beberapa. Baik, ada yang sudah? Kalau sudah, di sampingnya boleh dihitung. Ini pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu mencerminkan kebutuhan kasih sayang dan juga rasa yang diterima. Love and belonging. Tolong di 1 sampai 10 ya, dijumlahkan. 1 sampai 10-nya itu dijumlahkan. Ya, 1 sampai 10 dijumlahkan. Pertanyaan nomor 1 sampai 10 untuk mencerminkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 11 sampai 20 itu kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian 21 sampai 30 itu kebutuhan akan kebebasan. Dan nomor 31 sampai 40 kebutuhan akan kesenangan. Kalau udah selesai, 1 sampai 10-nya itu dijumlahkan, ditaruh di samping saja. Oke, saya mau tanya ke Sofian dulu. Dari keempat ini yang paling besar itu yang mana? 3140 itu yang paling besar ya. Berarti yang dibutuhkan Pak Sofian itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Pak Sofian itu saat ini butuh sekali untuk kesenangan. Yang paling kurang, paling kecil itu apa? 2130. Berarti untuk kebebasan Pak Sofian itu sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang dijumlahkan itu nomor 1 sampai 10. Itu dijumlahin. 11 sampai 20 dijumlahin. Jadi enggak 1 sampai 20, enggak, 1 sampai 10 dulu. Terus 11 sampai 20, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, bisa. Dunia udah? Udah. Yang paling besar apa? 1 sampai 10 Bunia itu berarti membutuhkan kasih sayang. Yang dibutuhkan itu rasa kasih sayang dan diterima. Yang paling sedikit? 2 tapi sama. 2, ini juga? Enggak, yang sama itu jadi 23 sampai 30, 21 sampai 30 sama 31 sampai 40. Oh, berarti Bunia itu sudah ininya terpenuhi. Kebebasan akan kesenangan sudah terpenuhi. Berarti yang dibutuhkan saat ini adalah kasih sayang. Sama dengan ibu mertua. Iya duh, Masya Allah. Ada yang sudah? Ada yang sudah lagi? Ibu? Ya. Tujuh bayar udah. Ya, yang paling besar mana Bu? Dan nomor berapa? Ini gua paling besar berarti. Iya. Mencari kesenangan. Iya, yang paling besar? 1 sampai 10. 32. Oke. 11 sampai 20. 31. Oh, 34. Oke. Iya. Oh, oke. Paling besar Bu Eli itu 11 sampai 20. Bu Eli berarti saat ini butuh banget akan penguasaan. Yang paling kecil mana Bu? 1 sampai 10. Berarti kebutuhan akan kasih sayang sudah terpenuhi Bu Eli itu. Pak Ferdi, yang paling besar apa? 21 sampai 30. Kenapa Bu Neneng? Jadi itu. Bu Neneng itu nomor 31 sampai 40 kebutuhan akan kesenangan yang dibutuhkan saat ini Bu. Yang paling kecil berapa Bu? 32 ya? Berarti kebutuhan akan kasih sayang ibu itu sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan akan kesenangan saja. Oke, itulah cara berhitung untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ada 5, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kesenangan, rasa kasih sayang dan juga diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan dan juga kebutuhan akan penguasaan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah menghindari hukuman, kemudian ada motivasi
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ada motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi saya sudah bilang motivasi ada 2. Nah, motivasi manusia itu ada 3. Yang poin 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal. Kayak misalnya datang ke sekolah, yang saya tadi bilang, oh saya datang ke sekolah itu karena takut teguran nih, ditegur oleh atasan saya. Nah itu berarti dia karena takut mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menghindari hukuman. Kalau misalnya saya datang ke sekolah karena ingin dilihat nih oleh ibu kepala sekolah bahwa saya itu datangnya lebih pagi. Nah itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Berarti itu masih motivasi eksternal dari luar. Tapi kalau misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, itu karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, dengan nilai-nilai yang sudah ada. Saya itu ingin disiplin. Nah itulah dibutuhkannya budaya positif. Jadi dari budaya positif ini mengarahnya itu kepada motivasi internal. Oke? Biar lebih semangat lagi deh, kita ada ice breaking dulu ya. Kita tepuk-tepuk dulu. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa ya? Diulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, itu biar lebih fokus saja, biar nggak terlalu biar nggak bosan ya. Jadi kalau misalnya di kelas juga boleh dimasukkan nih unsur-unsur permainan biar anak itu tidak bosan. Oke, untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya. Yang tadi ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga ada menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah yang kita butuhkan, motivasi internal itu untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Oke, selanjutnya, nah dari hukuman ini itu tidak terencana. Biasanya tiba-tiba, dengan adanya hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, dan murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dia itu tidak dilibatkan. Itu untuk hukuman dan bersifat satu arah. Biasanya datangnya dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik, misalnya kalau ada anak yang terlambat, kamu lari 2 keliling lapangan. Nah itu adalah hukuman yang berupa fisik. Tapi ada juga psikis. Psikisnya dia merasa sakit hati. Itu adalah untuk psikis. Nah itu untuk hukuman dia biasanya tidak terencana. Kemudian murid itu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi karena dia itu tidak dilibatkan. Jadi datangnya dari satu arah, datangnya hanya dari guru saja. Kalau konsekuensi itu terencana karena sudah disepakati antara guru dengan murid sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi ini. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Jadi kalau misalnya kita buat peraturan, nah kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu tidak boleh istirahat. Nah itu kan murid dibuat tidak nyaman oleh kita sendiri. Ya, tapi konsekuensi ini itu telah disepakati antara guru dengan murid karena adanya suatu peraturan. Nah, ini ada yang namanya restitusi. Inilah yang saya pelajari di calon guru penggerak ini. Karena dengan adanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jadi murid itu tidak dibuat gagal. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi diajak suatu kolaborasi antara murid dengan guru. Kalau hukuman kan itu hanya satu arah, datang dari guru saja. Kalau konsekuensi itu walaupun sudah disepakati tetapi murid dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi di sini murid mencari solusi sendiri. Itulah perbedaannya. Oke, saya bisa lanjutkan ya. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol
sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol seorang guru, saya biasanya kalau di kelas Bapak Ibu suka pakai penghukum dan sebagai teman kepada murid itu. Kalau Bapak Ibu di kelas sebagai apa posisi kontrolnya? Kadang pembuat rasa bersalah dunia. Oke. Pak Sofian? 1, 2, 3. Mungkin ada yang semuanya, saya pernah mengalami ini semuanya. Bu Retno mungkin 3, 4, 5. Oke. Nah, apa sih posisi kontrol guru ini? Di sini ada satu-satu. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya ada kasus siswa itu tidak mengerjakan PR. Kalau pada penghukum, guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, jika ada murid tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, kamu lari lapangan 5 keliling. Biasanya menggunakan nada yang tinggi sambil melotot, tangannya gitu, tangannya gini, istilahnya menghardik. Itu yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan posisi penghukum. Biasanya murid jika mendapati gurunya sebagai posisi penghukum ini, dia sudah melakukan kesalahan, dia mungkin akan duduk ke kursinya, tapi apa yang dia lakukan? Mungkin dia akan mencoret-coret. Dia mencoret-coret, dia kesal sama gurunya, kemudian saking kesalnya dia sama gurunya, lihat motor ada gurunya, itu mungkin motornya akan dikempesin oleh anak tersebut. Karena saking kesalnya, itu ya dendam. Itu kalau misalnya kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah ini, contohnya ketika anak-anak yang tidak mengerjakan PR, dia akan berkata itu tidak tinggi nadanya, tetapi agak rendah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi anak masih dibuat merasa tidak nyaman. Nada kita itu lemah, tidak keras seperti penghukum, tetapi kita membuat anak tersebut masih tidak merasa nyaman. Di dalam dirinya anak tersebut dia akan kecewa. Ya, saya sudah dia akan menjadi anak yang gagal karena dia sudah mengecewakan gurunya. Sebetulnya di antara penghukum dan pembuat merasa bersalah yang lebih dalam sekali itu sebetulnya pembuat merasa bersalah, karena di sini lebih bersifat psikis. Bisa saja anak tersebut dia diam, tapi suatu saat dia akan meledak karena dibuat merasa bersalah oleh gurunya. Memang tidak seperti posisi penghukum, dia ngomongnya kencang atau misalnya pakai tangan, beda dengan pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya ada posisi sebagai teman. Nah, ini biasanya kadang saya juga di kelas pakai teman. Penghukum iya, teman iya. Kalau posisi sebagai teman, biasanya guru berkata seperti ini, ayo dong, ikuti aturan ibu, tolong bantu ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Nadanya seperti ke teman aja, kita akrab, sambil bercanda sama murid tersebut. Tapi ketika kita menggunakan posisi guru ini sebagai teman, murid tersebut hanya akan nurut kepada kita saja. Kepada guru yang lain, dia tidak akan menurut. Jadi apa-apa anak tersebut hanya bergantung kepada kita yang menggunakan posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai pemantau, nah ini biasanya berhubungan dengan konsekuensi. Bentar-bentar dilihat peraturannya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah baris, kamu langsung ngerjain PR di halaman sekolah. Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, ini bentar-bentar dilihat sebagai peraturannya, konsekuensinya. Yang idealnya sebetulnya sebagai seorang guru, kita menggunakan posisi sebagai manajer. Apa itu posisi sebagai manajer? Di sini kita akan berkata seperti ini kepada manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Nah, ini adalah posisi manajer. Jadi siswa dibuat untuk mencari solusinya sendiri. Dia tidak dibuat untuk merasa tidak nyaman. Jadi itulah kedepannya kita harus menggunakan posisi sebagai manajer. Oke. Nah, di sini ada video posisi tersebut.
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana Ini adalah posisi contoh kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini pembuat merasa bersalah. Masih sama adegannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang harusnya kita lakukan kepada anak, posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Oke, itu jadi posisi kontrol seorang guru ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Idealnya sebagai seorang guru kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sekarang untuk mengetahui
pemahaman Bapak Ibu, kalau misalnya ada posisi kontrol seperti ini, kira-kira posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira yang mana? Ya? Ya, membuat merasa bersalah, betul sekali Bu Nia. Oke, sekarang yang ini, kamu selalu saja salah. Hukum. Ya, betul, Bu Jubairo. Sebagai posisi kontrol hukum. Lalu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, betul, sebagai manajer. Kemudian, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Kalau yang berhubungan dengan pemantau itu berhubungan dengan konsekuensi ya, peraturan. Ya, betul. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu ya. Teman, ya sebagai teman. Jadi idealnya itu kita sebagai manajer. Oke, sebetulnya kita juga belajar untuk memperbaiki ke depannya. Saya juga nggak langsung belajar dari CGP ini langsung blok, langsung baik gitu, enggak ya Bu ya. Karena ini juga saya harus butuh proses untuk mempelajari ini semuanya. Sekarang berhubungan dengan keyakinan kelas. Kira-kira apa sih bedanya keyakinan dan juga peraturan kelas? Yang membedakan apa? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan dibuat bersama. Keyakinan dibuat bersama, betul sekali. Kalau peraturan kelas biasanya yang dibuat itu adalah oleh guru saja. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Untuk keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama dengan murid, dengan anak, sesuai dengan filosofis KHD. Jadi semua anak itu memiliki kemampuan yang semua anak itu diperlakukan sama oleh guru. Jadi setiap anak berhak untuk memberikan pendapatnya mereka masing-masing. Oke, ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Yang tadi saya sudah kasih tahu kebijakan universal kepada Bapak Ibu, itu kata-katanya ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya itu, misalnya pernyataan positif itu di sini saya sudah buat dengan anak-anak di kelas, misalnya saling menghargai dan menghormati sesama. Jadi bukan tidak boleh membuang sampah, tidak menggunakan kata negatif, tidak menggunakan kata tidak. Jadi menggunakan kalimat-kalimat universal dan juga positif. Lalu sedikit saja agar mudah dipahami oleh anak. Saya hanya membuat 5 keyakinan kelas di kelas 6 itu, jadi anak-anak mudah diingat kalau misalnya sedikit itu. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah untuk diterapkan dan semua murid itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Pertama-tama saya itu memberikan post-it kepada anak-anak karena keyakinan kelas itu bukan guru aja yang membuat. Nah, yuk kita sama-sama buat keyakinan kelas. Yang satu apa ya? 2 apa ya? 3 apa ya? Tidak seperti itu. Karena ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita bisa membalikannya kepada anak itu sendiri. Kan yang membuat keyakinan kelas ini kita sama-sama, bukan ibu guru aja. Jadi saya biasanya memberikan post-it kepada semua anak. Kemudian setelah itu anak menuliskan kira-kira apa nih keyakinan kelas kita. Setelah mereka menuliskan, kemudian mereka itu menempelkan di depan. Setelah ditempelkan, kita melihat nih, kita bacain satu-satu. Biasanya ada beberapa anak itu yang sama. Baru dari situ, setelah ditempelkan kita baca, baru dari situ kita simpulkan. Oh nak, keyakinan kelas ini sama, yuk kita ambil aja keyakinan kelasnya. Nah itulah, jadi ketika ada anak yang melanggar, kita bisa membalikkan itu semuanya kepada anak. Kan ini sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oke, paham Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas? Jadi kedepannya pembuatan keyakinan kelas itu seperti itu ya, tidak dibuat oleh guru. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika kita mendapati anak yang dia itu bermasalah. Posisi yang kita ambil itu adalah posisi sebagai tadi apa? Posisi guru ya, sebagai manajer. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan
dijadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, itu intinya. Jadi tidak membuat anak itu gagal. Dia itu dijadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah yang kita apa yang kita butuhkan untuk keyakinan kelas itu. Ya, kalau misalnya udah dibuat keyakinan kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas ini. Nah, untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kata-kata yang bisa kita keluarkan itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Jadi ketika ada anak yang salah, kita tidak langsung menghardiknya. Kamu ini gini. Tidak seperti itu. Tapi kita istilahnya menstabilkan dirinya dulu. Ya, biar dia rendam dulu amarahnya dia. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi sebetulnya kita tidak membenarkan apa yang sudah anak tersebut lakukan. Itu untuk menstabilkan identitas. Kita redamkan dulu. Setelah itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kata-kata yang biasanya seorang guru keluarkan itu misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu tetap melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh guru ketika melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian kalau untuk segitiga restitusinya itu sendiri, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan kelas itu, kamu melakukan seperti itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, itu jadi kita tidak membuat anak tersebut merasa gagal, tetapi kita kembalikan kepada anak itu sendiri, biar anak tersebut bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan anak itu sendiri mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan itu. Ini ada contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Mulut antara Laila dan Batik. Berikut adalah skenario. Biasanya anak-anak suka ledek-ledekan orang tua di kelas itu. Ini contoh yang saya lakukan oleh Laila. Ibu dengar tadi kamu berantem ya sama Maria? Iya, Bu. Apa kamu berantem? Saya kesal, Bu. Kesal sekali. Saya selalu dikata-katain sama Pak Ibu. Dia suka ledek-ledekin orang tua saya, Bu. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga akan marah jika ada yang ledekin nama orang tua ibu. Kemudian pada saat itu apa yang kamu lakukan? Saya kesal, Bu. Karena kesannya saya bentak-bentak dia dan ledekin lagi orang tuanya. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena alasan tertentu, bukan? Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya gak terima orang tua saya dikata-katain sama Pak Im, diledek-ledekin sama Pak Im. Pasti saya gak akan tinggal diam. Ya wajarlah, kita harus membela orang tua kita. Apalagi ada yang mengata-katainya. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak saja. Iya, Bu. Untung saya hanya membentak Pak Im saja, Bu. Saya masih bisa bersabar. Padahal saya pengen banget Bu tendang dia pakai kaki saya. Kesel banget, Bu. Ya pasti ya. Tapi untungnya kamu tetap bersadar dan tidak melakukan tindakan yang lebih parah lagi. Misalnya dengan menendang Mbak Im. Iya, Bu. Coba sekarang kita lihat tindakan yang kamu lakukan dengan bentak-bentak Mbak Im, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Apa hanya prinsip kamu saja? Ya, sebenarnya saya gak mau marah, Bu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebenarnya saya gak mau marah, Bu. Saya bisa menghargai teman. Tapi ketika itu saya sedang emosi sekali. Jadi saya tidak menunjukkan sikap menghargai teman, Bu. Kamu meyakini tidak Laila keyakinan yang sudah kita buat di kelas tentang menghargai orang
Ya saya mau yang inilah lah Bu. Ya, Ibu setuju sekali. Kita harus saling menghargai kepada sesama teman kita. Namun, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati jika kita dalam keadaan marah, bukan? Saya bisa lebih bersabar Bu untuk melakukan suatu tindakan. Kira-kira, apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Kalau kamu bisa memperbaiki masalah ini, nanti kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bersabar dan bertanggung jawab Bu. Menurutmu, bagaimana nanti rasanya jika kamu menjadi orang yang bersabar dan bertanggung jawab? Saya pasti bangga Bu karena saya bisa menjadi orang yang lebih bersabar nantinya dan menahan diri untuk tidak marah-marah. Baiklah kalau begitu, kita pikirkan bagaimana baiknya memperbaiki masalah ini. Oke, itu adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Jadi, punten Bapak Ibu, kedepannya ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita berusaha untuk memposisikan kita sebagai manajer. Jadi, usahakan kata-kata yang kita keluarkan kepada anak itu, karena anak itu akan mencontoh kepada gurunya. Jadi jangan untuk tidak menggunakan kata-kata kasar kepada anak. Misalnya ya tidak aja gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita meminta, "Nak, kamu tolong ya ambilkan buku," atau misalnya, "Nak, kamu jangan berbuat seperti itu ya." Tapi kita tidak menggunakan kata kasar. "Kamu nggak boleh melakukan seperti itu." Atau enggak misalnya kalau bahasa Sundanya mah keluar maneh mah gitu deui istilahnya. Jangan melakukan kata-kata yang seperti itu. Oke? Dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol dan sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among sesuai dengan filosofi KHD, yaitu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Oke, sekian untuk diseminasi pemahaman budaya positif dari saya. Jika ada sesuatu yang salah dari saya minta maaf. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Joko Santoso, kelas 6B. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting sekali. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Agar saat kita dewasa, kita dapat mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dilangia dari kelas 6B. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Saya sangat senang. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Ya, sangat penting. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Agar kedepannya